Walter dan Jesse pun kembali melanjutkan memasak kokain mereka. Singkat cerita, tiba ada hari transaksi mereka. Tuku yang melihat kokainnya berwarna berbeda, dia pun mencobanya. Dan ternyata ini sangat murni. Setelah memberikan bayaran pada Walter, Tuku dan bawahannya sempat berdebat di sana. Karena terlalu kesal dan dosa yang dahsyat, Tuku pun memukul bawahannya hingga kritis dan tak sadarkan diri. Walter dan Jesse pun hanya terdiam melihat hal itu. That's all it takes. You're two kids, 4 years of college. Saat Walter dan Jesse hendak pergi, Tuku kembali menghampiri mereka. Hal itu pun langsung buat Jesse dan Walter menjadi panik. Di situ Tuku langsung menurunkan bawahannya yang sudah tak sadarkan diri. Tuku langsung menyuruh Walter untuk menolongnya. Namun di situ Walter mengatakan bahwa dia telah tewas. Karena rasa kesalnya, Tuku pun langsung menendang bawahannya itu. Lalu menyuruh sepupunya untuk menyembunyikan bawahannya itu di bawah rongsokan mobil. Saat Jesse dan Walter hendak pergi, Tuku kembali panggil mereka dan mengatakan bahwa kalian akan tamat. Itu adalah ancaman dari Tuku jika masalah ini akan diketahui orang lain. Dan mereka pun pergi meninggalkan Tuku. Di malamnya terlihat Jesse yang sedang berada di depan sebuah bar dan terlihat sedikit gugup. Namun ternyata Jesse di situ sedang melakukan transaksi, yaitu membeli sebuah senjata untuk mengamankan dirinya dari ancaman Tuku. Esok harinya Walter kembali pergi ke rumah Jesse. Mereka sempat berdebat karena ancaman dari Tuku. Dan Jesse juga mengatakan bahwa dia menerima banyak panggilan dari orang misterius yang membuat dia semakin takut dengan ancaman dari Tuku. Esoknya, Hank kembali menuju ke kantornya. Dia sedang melihat video pencurian yang Walter dan Jesse lakukan. Karena mereka penasaran dengan pelakunya. Dari jejak yang terlihat bahwa pencurian ini dilakukan oleh orang profesional. Hank bertanya pada bawahannya apa yang mereka curi. Bawahannya mengatakan bahwa mereka mengambil 30 galon metelamin atau P2P. Mendengarkan hal itu, Hank pun terkejut. Dia tahu, pasti ada seseorang yang ahli memasak menggunakan metode lama. Hank juga tahu bahwa mereka mengambil metelamin karena Bushido tak ada lagi. Oleh karena itu, mereka menggantinya menggunakan metelamin. Saat Walter pulang ke rumahnya, dia melihat Tuku sedang memantau rumahnya. Walter tahu itu adalah Tuku. Karena hal itu, esoknya Walter langsung menuju ke rumah Jesse. Dia bertanya pada Jesse, apakah Jesse memberitahu rumahnya pada Tuku? Atau Jesse memberitahu semua tentang Walter pada Tuku? Jesse langsung menjelaskan bahwa dia tak memberitahu apapun kepada Tuku. Tuku mengetahui nama Walter dari para bawahannya yang mengintai Walter dan juga Jesse. Di situ Jesse menunjukkan sebuah pistol pada Walter yang akan digunakan untuk membunuh Tuku. Namun Walter mengatakan bahwa ini tidak efektif. Walter mempunyai sebuah ide yang lebih bagus, yaitu menggunakan sebuah kacang beracun yang akan diproses menjadi ricin, yaitu racun yang sangat mematikan, biarpun dalam dosis kecil. Setelah menjelaskannya pada Jesse, mereka pun langsung menuju lab mereka dan mengolah kacang itu menjadi halus, lalu mencampurnya ke dalam lab mereka untuk diberikan kepada Tuku. Setelah proses yang begitu panjang, akhirnya lab racun itu pun selesai dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk mereka berikan kepada Tuku. Tiba-tiba, Walter menelepon dari Hank. Di situ Hank mengatakan bahwa mereka menemukan sepupu Tuku yang telah tewas di tempat pembuangan mobil. Mengetahui hal itu, Jesse dan Walter pun mereka menjadi panik karena mereka mengira hal itu dilakukan oleh Tuku. Dengan segera Walter pun langsung mengambil senjata milik Jesse dan segera pulang ke rumahnya untuk melihat istri dan anaknya. Namun ternyata, sepupu Tuku tak dibunuh. Dia terjepit saat hendak mengambil tubuh bawahan Tuku, yang menyebabkan dia ikut tewas di sana. Saat di rumah, Walter melihat Jesse yang menjadi depan rumahnya. Dia pun langsung menyusul ke Jesse. Saat hendak bertanya pada Jesse, dia terkejut saat melihat Tuku yang berada di dalam mobil itu. Dia menyuruh Walter untuk masuk ke dalam mobil Jesse.
Karena Walter yang tiba-tiba menghilang dari rumah, Skyler pun langsung menghubungi Hank untuk mencari keberadaan Walter dan membuat laporan kehilangan. Sedangkan Walter dan Jesse ternyata Tuku bawa mereka ke sebuah ruang persembunyiannya yang berada di dekat perbatasan Meksiko. Skyler sendiri, dia terus menyebarkan selembaran untuk mencari kebenaran Walter yang belum ada kabarnya. Di sana Tuku menyuruh Jesse dan Walter untuk mengosongkan saku mereka, dan Walter juga turut membawa med beracun yang mereka buat itu. Lalu Tuku bertanya, apakah mereka mengadu pada polisi karena polisi telah meringkus rumah miliknya. Namun Walter dan Jesse mengatakan bahwa mereka tidak melaporkannya. Karena Tuku yang sedang stres, dia pun berniat mencoba med yang dibawa oleh Walter itu. Namun dia batal mencobanya karena med itu sangat bau. Dan dia pun bertanya, mengapa med ini sangat bau? Jesse langsung menjelaskan bahwa itu adalah med dengan kualitas super yang sedang mereka kerjakan. Dan ada sedikit bahan rahasia yang mereka gunakan. Tuku pun langsung bertanya, apa bahan rahasianya? Jesse menjelaskan bahwa rahasianya adalah bubuk pedas. Karena Tuku tidak menyukai bubuk pedas, dia pun batal mencobanya. Dan mereka pun gagal untuk meracuni Tuku. Walter kembali merencanakan untuk meracuni Tuku. Dengan cara, mereka akan menaburi med beracun itu ke dalam makanan Tuku. Namun saat Tuku hendak makannya, kakek tua itu menekan bel yang memberi peringatan kepada Tuku. Tetapi Tuku mengira bahwa kakek itu hendak menukar makanan dengannya. Setelah menukarnya, ternyata kakek itu menjatuhkannya dan menuju ke arah Jesse dan Walter. Namun setelah selesai makan, kakek tua itu terus menekan belnya. Dia memberikan isyarat bahwa dia tidak percaya kepada Jesse dan Walter. Tuku yang curiga pun, dia langsung mengancam Jesse dan Walter dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ mereka menjelaskan bahwa mereka hanya mengganti siaran televisi, dan itu saja. Karena tidak percaya dengan perkataan Jesse, Tuku pun menyeret Jesse keluar rumah dan hendak membunuhnya. Saat Tuku sedang menodong senjata pada Jesse, Walter melihat Jesse yang sedang mengambil sebuah batu untuk menyerang Tuku. Walter pun langsung mengatakan bahwa sebenarnya mereka ingin membunuh Tuku. Dan Jesse pun langsung menyerang Tuku. Mereka pun sempat bergelut di sana. Namun Jesse berhasil merebut pisau milik Tuku dan menembaknya di perut. Setelah kejadian itu, Walter dan Jesse pun hendak melarikan diri dari rumah itu. Namun karena melihat sebuah mobil yang menuju ke rumah tersebut, mereka pun membatalkan untuk melarikan diri. Ternyata itu adalah Hank yang sedang mencari Walter. Hank sendiri sangat terkejut saat dia bertemu dengan Tuku. Di situ mereka sempat baku tembak. Tempat baku tembak singkat itu, Tuku pun tewas ditembak oleh Hank. Walter sendiri dia terkejut saat melihat bahwa ternyata yang datang ke rumah itu adalah Hank. Dia pun langsung mengajak Jesse untuk melarikan diri agar tak diketahui oleh Hank. Setelah berjalan begitu jauh, akhirnya mereka pun sampai di jalan raya, dan mereka pun berpisah di sana untuk menyelamatkan diri. Di sebuah supermarket, seorang pegawai menemukan pakaian yang berserakan di lantai. Ternyata itu adalah milik Walter. Dia sengaja melakukan itu seakan-akan dia hilang karena mengalami stres. Kini Walter pun dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan kepada dirinya. Sedangkan Jesse, ia sedang menuju ke rumahnya untuk membersihkan lab mereka. Karena dia tahu, polisi akan mencarinya serta menangkapnya. Lalu Jesse pun memindahkan RV-nya dari halaman rumah. Karena RV-nya tak hidup, mereka pun harus menderek RV itu. Setelah selesai melakukan semuanya, Jesse pun langsung kembali menuju ke motelnya. Ternyata, sekelompok DEA sedang menuju ke arahnya untuk melakukan penangkapan kepada Jesse. Setelah dibawa ke kantor polisi, Jesse pun diinterogasi oleh Hank. Di situ Hank menanyakan kemana Jesse dalam 3 hari ini. Jesse menjelaskan bahwa dia hanya di hotel selama 3 hari dan melakukan pesta. Namun Hank mengatakan bahwa mereka menemukan mobil Jesse di rumah persembunyian Tuku. Namun Jesse menjelaskan bahwa mobilnya hilang dalam beberapa hari ini. Hank juga mengatakan bahwa mereka menemukan uang di dalam mobil Jesse. Karena takut tertangkap, Jesse pun mengatakan bahwa uang itu bukan miliknya. Setelah tak mendapatkan info dari Jesse, Hank pun mengatakan bahwa dia akan menginterogasi teman wanitanya. Lalu Hank pun menginterogasi teman wanita Jesse. Dia menanyakan semuanya, tetapi wanita itu menjawab semua seperti apa yang Jesse katakan.
Dan ternyata Jesse sudah menceritakan semuanya dengan wanita itu agar polisi tak menangkap dirinya. Dan Hank pun tak menemukan jawaban apapun di sana. Namun Hank kembali mendatangi Jesse. Dia membawa kakek tua dari rumah persepian duku. Melihat hal itu, Jesse pun kembali panik. Hank pun bertanya pada kakek tua itu, apakah kakek itu melihat Jesse kemarin di rumahnya. Tetapi kakek itu hanya terdiam, dan dia bukannya menjawab, dia malah mengeluarkan air besar di sana. Dan Hank pun kembali tak menemukan jawabannya. Karena tak ada bukti apapun, Jesse pun kembali dibebaskan dari tuduhannya. Di malamnya, Walter mendapat sebuah panggilan. Ternyata itu adalah Jesse. Dia mengatakan pada Walter bahwa dia telah dibebaskan. Dan dia juga mengatakan pada Walter bahwa dia sangat butuh uang. Karena semua uang miliknya telah disita oleh kepolisian. Setelah mendapat panggilan dari Jesse, Walter pun teringat pada uangnya. Dan dia pun langsung pulang ke rumahnya untuk mengecek uang miliknya. Setelah memastikan bahwa semua uang miliknya aman, dia pun kembali menyimpannya. Dan kembali menuju ke rumah sakit. Esok harinya, Walter pun bersiap untuk pulang ke rumahnya. Namun Hank datang untuk berkunjung. Dan Hank sempat cerita bahwa dia telah menutup toko dan menunjukkan gigi perak milik toko itu. Di situ Walter hanya terdiam saja, seakan-akan dia tidak mengetahui apapun. Kini Walter pun sudah kembali ke rumahnya. Pada suatu malam, terlihat Jesse sedang menuju ke sebuah supermarket. Ternyata dia datang untuk bertemu dengan Walter. Di sini mereka bercerita tentang situasi saat ini. Dan Jesse juga sempat bertanya, kapan kita akan mulai masak kembali? Tapi Walter mengatakan bahwa saat ini kita tidak bisa memasak. Kita akan tunggu sampai situasi kembali tenang. Setelah bercerita semuanya, Walter pun memberikan Jesse sedikit uang. Lalu Walter pun pergi dari sana. Esoknya, Jesse mendatangi kantor seorang pengacara. Maksud Jesse datang ke sana karena permintaan orang tuanya. Di sini pengacara itu menjelaskan bahwa rumahnya dia tempati harus dikosongkan dan akan kembali diambil alih oleh orang tuanya. Dan Jesse diberikan waktu 72 jam untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena orang tuanya sudah melihat bahwa Jesse memiliki lab mat di rumah itu. Mengetahui hal itu, Jesse pun yang terdiam. Karena kejadian ini, Jesse pun menghubungi Walter. Tetapi Walter marah pada Jesse karena dia telah beritahu pada Jesse untuk tidak menghubunginya dan tak ada kontak apapun untuk saat ini. Namun Jesse mengatakan bahwa dia sangat butuh uang saat ini karena dia telah diusir dari rumahnya. Tetapi Walter mengatakan bahwa dia tak mau ikut campur. Karena Walter tak membantu, dia pun mendatangi teman lamanya yang bernama Pi. Di sini Jesse mengatakan bahwa dia akan menginap selama 2 hari dengan alasan bahwa rumahnya sedang diasap untuk menghilangkan hama. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, tak lama kemudian, istri Pi pun pulang. Dia terkejut saat melihat Jesse. Namun tak lama setelah istrinya pulang, Pi pun kembali menghampiri Jesse. Dia mengatakan bahwa Jesse tak bisa menginap di sini, karena iparnya akan datang. Namun tak ada yang mau membantunya juga, sampai dia merasa sangat kesal. Dan sialnya, motornya pun ikut dimaling oleh orang lain. Karena tak tahu harus kemana lagi, akhirnya Jesse pun pergi menuju ke bengkel tempat menyimpan RV-nya. Karena pintunya terkunci, dia pun mencoba masuk dengan cara memanjat pagarnya. Namun sialnya, dia malah jatuh dalam toilet. Dengan tubuh yang berlumur kotoran, dan dia pun berjalan perlahan masuk ke dalam RV-nya. Di pagi harinya pembengkel melihat ada yang tidak beres dengan toiletnya. Dan dia juga melihat jejak ke arah RV Jesse. Melihat hal itu, dia pun langsung menuju ke sana dan menodongkan senjata ke arah Jesse. Jesse mengatakan bahwa dia hanya butuh tempat untuk tidur dan dia akan membayar biaya perbaikan sebanyak $20 dalam 2 hari. Karena pemilik bengkel itu tidak percaya, dia pun mengusir Jesse. Dengan rasa kesalnya, Jesse pun mencoba masuk lagi dan mau pergi RV-nya. Namun saat Walter sedang berbicara dengan istrinya di luar, dia melihat RV mereka dan menghampiri RV itu. Di sana Walter sangat marah pada Jesse karena Jesse membawa RV itu ke rumahnya. Dia takut jika istrinya melihat RV itu. Dan dia juga mengatakan mengapa Jesse begitu bodoh dan mengapa tak mau mendengarkan perkataannya. Namun Jesse mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan uang. Karena Walter terus memojokkannya, dengan rasa kesalnya, Jesse pun menyerang Walter.
dan hampir saja membunuhnya. Namun Jesse membatalkan niatnya. Akhirnya Walter pun membawa Jesse masuk ke dalam rumahnya. Dan dia mengambil sebagian uangnya, lalu memberikannya kepada Jesse.